أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Gempol Pading, dan juga yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Hidayah Muhammadiyah Gempol Pading, dan semua hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmatnya, taufiknya dan hidayahnya kita bisa hadir di majelis ilmu ini, di tempat yang mulia ini, di Masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Rasul kita, Imam kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita sedang berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Dzulqa'dah, dan jika Allah memberikan umur panjang kepada kita, insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan Dzulhijjah, bulan yang memiliki keutamaan. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari di mana amalan soleh pada waktu itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang mana amalan soleh yang dikerjakan pada waktu itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi hari-hari 10, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah?" Bagaimana dengan jihad? Masih tinggi mana? Masih lebih dicintai Allah? Masih lebih mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Berjihad ataukah melaksanakan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad." Sekalipun jihad, tetap lebih utama melaksanakan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi fisabilillah walam yarji' min dzalika bisyai'in. Kecuali seseorang yang keluar di jalan Allah dengan membawa nyawa dan hartanya, kemudian tidak kembali sedikit pun. Hartanya tidak kembali, bahkan nyawanya juga tidak kembali. Artinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kedudukannya sangat mulia, sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang jihad, mana yang lebih utama, jihad atau beramal soleh di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau mengatakan jihad sekalipun belum menyamai itu, kecuali kalau jihadnya orang yang nggak pulang, alias pulang tinggal nama saja, kecuali itu yang bisa menandinginya.
Maka ini adalah kesempatan yang sangat baik Bapak dan Ibu, bagi siapa saja yang ingin mengukir prestasi, mengukir amalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kesempatannya bagi orang yang ingin berbekal menyiapkan kehidupan nanti di akhirat. Maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah waktu untuk mengumpulkan bekal yang sebaik-baiknya. Lantas amalan-amalan apa saja Bapak dan Ibu yang bisa untuk kita perhatikan, kita perbanyak dan kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Ada beberapa amalan yang perlu kita perhatikan secara khusus. Walaupun semua amalan soleh apa saja itu memiliki keutamaan yang tinggi di bulan Dzulhijjah, hari-hari pertama. Tapi di sana ada amalan-amalan khusus yang hendaknya kita memperhatikannya. Yang pertama Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak takbir. Memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang bagus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil 'ashr fa akthiru fiha at-takbir wat tahlil wat tahmid." Tidak ada hari-hari di mana amalan soleh yang dikerjakan pada saat itu lebih dicintai Allah melebihi hari-hari pertama dari bulan Dzulhijjah atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu perbanyaklah oleh kalian semuanya kalimat-kalimat takbir, tahlil dan tahmid. Takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, tahmid walillahil hamd atau alhamdulillah. Maka kalau dirangkai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat takbir yang sudah sering kita ucapkan, sering kita dengar, yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ini kita perbanyak Bapak dan Ibu. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, begitu masuk tanggal 1 Dzulhijjah kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Takbir ada dua. Takbir ada dua. Yang pertama adalah takbir mutlak. Takbir yang tidak berbatas waktu dan tempat. Maksudnya tidak berbatas waktu dan tempat ini adalah selonggarnya kita, sesenggangnya waktu kita. Barangkali bapak-bapak yang bekerja di kantor, ketika ada waktu senggang sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa disambi, sambil nyambi dengan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu-ibu yang di rumah sambil masak barangkali bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak yang berdagang di pasar atau punya dagangan toko, sambil nunggu tokonya, sambil nunggu barang dagangannya bertakbir, sambil nyetir motor sambil bertakbir. Inilah Bapak dan Ibu yang dimaksud takbir mutlak. Jadi takbir kapan saja, di mana saja, tidak berbatas waktu dan tempat. Takbir mutlak yang semacam ini itu dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah dan berakhir sampai tanggal 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik terakhir. Ini berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumatin, supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tertentu yang telah diketahui, yaitu yang dimaksud sebagaimana penafsiran para ahli tafsir itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Adapun takbir yang kedua adalah takbir muqayyad, takbir yang berbatas waktu dan tempat. Takbir yang berbatas waktu dan tempat.
Maksudnya berbatas waktu dan tempat adalah waktunya adalah di setiap selesai sholat fardu. Setiap selesai sholat fardu. Jadi setelah kita salam dari sholat fardu, kita mengucapkan zikir sholat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelah itu mulai bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Dan cara bertakbir yang lebih selamat, yang insya Allah keluar dari perbedaan pendapat, adalah masing-masing orang bertakbir sendiri-sendiri. Sekali lagi, ini ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan takbir itu nggak boleh bareng-bareng di komando. Jadi semua orang bertakbir tapi sendiri-sendiri. Jadi suaranya nggak mesti satu. Mungkin imamnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah yang di sana sudah walillahil hamd. Jadi nggak bareng, karena memang nggak berjamaah, sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan seperti itu dan tidak berjamaah. Dan sebagian ada yang membolehkan berjamaah seperti salah seorang ulama, kalau nggak salah Al-Imamul Bukhari, membolehkan yakni yang seperti itu. Namun wallahu alam, ini adalah suatu perbedaan pendapat. Kalau panjenengan takbir sendiri-sendiri tanpa dikomando, tentunya itu keluar dari perbedaan pendapat. Ya, keluar, jadi tidak ada yang mempermasalahkan. Insya Allah kalau seperti itu tidak ada yang mempermasalahkan. Kalau berjamaah, sebagian mempermasalahkan, sebagian tidak. Tapi kalau tidak berjamaah sendiri-sendiri, nah insya Allah tidak ada yang mempermasalahkan di semua para ulama. Itu dilaksanakan setiap kali sholat, selesai sholat berjamaah. Dan dimulainya adalah sejak tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Begitu terbit fajar hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka telah dimulai takbir muqayyad ini, dan terus berlangsung sampai hari terakhir tasyrik tanggal 13. Berarti terakhir adalah sholat asar. Terakhirnya adalah sholat asar. Nah, apa dalil pelaksanaan ini? Imam Ahmad pernah ditanya, wahai imam, apa dalil anda yakni melaksanakan takbir muqayyad ini? Beliau menjawab, bi ijma'i Ibni Umar wa Ibni Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Ali. Nah, saya mengamalkan ini berdasarkan ijma' atau kesepakatan para sahabat, yaitu Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Baik, ini yang pertama, takbir. Amalan yang kedua adalah berpuasa. Berpuasa di hari apa saja? Yaitu jawabannya adalah di 9 hari semuanya jika kita bisa. Nah, jika tidak bisa maka di sebagiannya. Entah 8 hari, entah 7 hari, entah 6 hari. Pokoknya di 9 hari pertama. Kenapa kok 9? Kan kita membahasnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa kok jadi 9 sekarang? Karena 10-nya adalah hari raya. Tanggal 11-nya hari tasyrik, 12, 13 hari tasyrik. Dan itu adalah hari-hari tidak boleh berpuasa. Jadi puasanya tanggal 1 sampai tanggal 9. Bagi yang bisa lengkap 9 itu baik. Kalau yang tidak bisa 9, ya sebagiannya 8, 7, 6 atau 5. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, Ahmad dan Baihaqi dengan sanad yang bagus dari sahabat, dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yauma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram dan 9 hari di bulan Dzulhijjah dan 3 hari di setiap
bulannya, 3 hari di setiap bulannya. Bagi yang tidak bisa melaksanakan 9 atau 7, 8 atau 6 atau 5, usahakan hari Arafahnya, jangan ketinggalan. Kalau tidak bisa melaksanakan puasa-puasa itu, ya minimal 1 hari, yaitu di hari Arafah, karena ini adalah hari yang terbaik di bulan Dzulhijjah, hari Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditanya tentang berpuasa di hari Arafah, beliau menjawab, tukaffiru as-sanatal madiyah was-sanatal baqiyah, rawahu Muslim. Sesungguhnya berpuasa di hari Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semuanya sudah jelas hari Arafah itu kapan. Hari Arafah itu ya tanggal 9 Dzulhijjah. Cuma terkadang kita itu dibuat bingung, ya. Ketika hari Arafahnya Saudi Arabia dan tanggal 9 Dzulhijjahnya kita itu tidak sama. Kalau sama nggak ada masalah, tapi kalau nggak sama kadang orang bingung. Misalnya Indonesia menetapkan hari Arafahnya Sabtu, terus Saudi Arabia Jumat misalnya, Jumat, ada kemungkinan nanti begitu. Maka orang bingung, saya ini mau puasa ngikuti pemerintah Indonesia, ngikuti hasil ru'yah hilal. Nah, di Indonesia yaitu tanggal 9-nya jatuh pada hari Sabtu, tapi hari Arafahnya, wukuf di Arafahnya sudah selesai kemarin Jumat. Terus saya ini mempuasai apa wong Arafahnya kemarin? Nah, muncul kadang keraguan-keraguan semacam ini. Maka Bapak dan Ibu, sedikit saya ulas dalam masalah ini. Memang ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat yang sama-sama kuat di antara para ulama. Ada yang mengatakan ikut Saudi Arabia. Nah, itu pendapat pertama. Kenapa? Ya karena namanya juga puasa Arafah. Namanya saja puasa Arafah. Ya berarti ya bareng dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Kalau wukuf di Arafah Jumat, puasanya Jumat. Kalau Anda puasa Sabtu, puasa bareng siapa? Nah, puasa apa? Saudi sudah hari raya, bukan hari Arafah lagi, jangan. Adapun pendapat yang kedua, mengikuti hilal atau mengikuti hasil penentuan 9 Dzulhijjah negaranya masing-masing. Negaranya masing-masing. Apa dalil dari pendapat ini? Pertama, Bapak dan Ibu, dalil mereka adalah bahwasannya memang puasa Arafah itu menginduk ke wukuf Arafah. Tapi kalaulah dikatakan seperti itu, Arafah atau wukuf Arafah itu kan salah satu amalan haji, ritual haji, yang semua ritual haji, aktivitas haji itu juga menginduk ke sesuatu. Jadi kita puasa menginduk ke haji, mengikuti hari-hari haji, tapi hari-hari haji itu sebenarnya juga menginduk ke sesuatu yang lain. Apa Bapak dan Ibu? Menginduk ke apa? Hari-hari haji itu menginduk ke hilal. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal-hilal. Katakan, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakanlah kepada mereka bahwasanya hilal-hilal itu, yaitu tanggal 1 masing-masing bulan, itu adalah waktu, acuan waktu bagi manusia dan acuan haji. Mawaqitu linnasi wal hajj. Hilal itu adalah acuan untuk penentuan waktu
penentuan hari, penentuan bulan, dan sekaligus penentuan ibadah haji. Jadi benar kalau dikatakan menginduk, puasa Arafah menginduk ke haji. Tapi juga harus sadari bahwasanya haji pun menginduknya ke hilal. Berarti induk yang paling induk apa? Hilal. Dan hilal, wallahu a'lam. Nah, pendapat yang saya pilih dalam masalah ini, hilal itu mengikuti negara masing-masing berdasarkan berdasarkan athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tatkala Ibnu Abbas ditanya, yakni berdialog dengan Quraib. Quraib ini datang dari negeri Syam. Ditanya, ini orang-orang Syam itu hari apa mulai melihat hilal? Dijawab oleh Quraib, hari Jumat. Oh, kata Ibnu Abbas, kalau kami di sini di Madinah hari Sabtu melihat hilalnya. Terus Quraib balik bertanya, kenapa tidak mencukupkan diri dengan hilalnya penduduk Syam saja? Ikut penduduk Syam saja, wahai Ibnu Abbas. La, kata Ibnu Abbas, tidak. Hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajari kita seperti ini memang. Ini athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan athar ini sahih. Nah, wallahu alam. Jadi menginduknya memang ke haji, tapi haji menginduk lagi ke hilal. Jadi induk yang paling induk hilal. Yang kedua, Bapak Ibu, alasan kedua, seandainya kita itu harus mengikuti Saudi Arabia, patokan puasa tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah itu harus mengikuti Saudi Arabia, maka itu tidak bisa diterapkan. Tidak bisa diterapkan kecuali di zaman satelit saja. Hanya bisa diterapkan di zaman satelit, zaman kita ini. Dulu ketika zaman belum ada satelit, tidak bisa diterapkan itu. Nah, Islam kan sampai Cina, sampai negerinya Imam Bukhari sana, ya, daerah Turkmenistan, Uzbekistan. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya sudah dinyatakan tanggal 1 Dzulhijjahnya adalah hari sekian, hari Selasa misalnya, terus diumumkan kepada seluruh dunia, ada utusan yang menyampaikan ke negeri-negeri tadi, ke Turkmenistan, ke Uzbekistan, ke Pakistan, barangkali ke Magetan, Pacitan. Nah, kira-kira cukupkah waktu untuk menyebar berita sampai ke negeri-negeri itu? Kira-kira nggak cukup, Pak. Nah, jadi yang membawa berita baru nyampe Pacitan. Nah, sudah nyampe Pacitan tapi sudah Dzulhijjahnya sudah selesai. Dzulhijjah sudah selesai. Perjalanannya berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Nah, sudah selesai Dzulhijjahnya baru beritanya nyampe. Nah, ataupun kalaulah bisa estafet, berita itu bisa bersambung secara estafet, tapi juga agak susah kayak yang dipastikan, yakni sampainya berita-berita tersebut. Nah, kalau tidak ada koordinasi yang bagus, intinya kalau harus mengikuti Saudi Arabia itu susah diterapkan, hanya bisa diterapkan di zaman satelit ini saja. Zaman dulu nggak bisa diterapkan. Wallahu alam, itu pendapat yang kedua, dalilnya seperti itu. Dengan menghormati semua pendapat para ulama. Nah, kalau saya pribadi, saya cenderung kepada pendapat yang kedua ini. Sekali lagi, dengan tetap menghormati semua pendapat para ulama. Nah, panjenengan monggo. Nah, yang kedua juga. Nggih. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ketiga adalah kurban, menyembelih kurban. Dan ini yang akan kita bahas agak panjang. Apa itu kurban, Bapak dan Ibu? Kurban ini beda dengan kurban. Kalau kurban
pengorbanan itu kosakata bahasa Indonesia. Bukan itu Bapak dan Ibu. Kurban. Kalau kurban bahasa Indonesia, pengorbanan itu ya mengerahkan sesuatu, entah harta, entah waktu, entah pikiran untuk suatu kemaslahatan, untuk cita-cita yang diharapkan. Tapi kalau kurban, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah taqarrub. Dzabhu bahimatil an'am, iraqatu dam bahimatil an'am litaqarrub ilallah, mengalirkan darah hewan ternak, mengalirkan darahnya hewan ternak untuk upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kurban. Kurban ini para ulama berselisih pendapat apa hukumnya. Yang jelas disyariatkan, tapi syariatnya itu maksudnya apa? Disyariatkan apa? Levelnya apa? Level wajib atau sunnah muakkadah? Sebagian ulama seperti madhab Hanafiyah, madhabnya Imam Abu Hanifah, berpendapat wajib. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Kata perintah itu dalam ilmu usul fikih menunjukkan kewajiban, makna wajib. Kemudian yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan, hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu sa'ah walam yudhahi fala yaqrabanna masjidana, siapa yang memiliki kelonggaran rezeki tapi dia tidak berkurban, maka jangan mendekati masjid kami. Itu dalilnya Al-Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sepaham, sependapat dengan beliau. Adapun yang kedua, pendapat jumhurul ulama dari kalangan madhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, pendapatnya Imam Bukhari juga adalah tidak sampai kepada derajat wajib, melainkan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Dalil mereka adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Abu Bakar, dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya mereka ini pernah sesekali tidak berkurban. Pernah sesekali tidak berkurban, padahal punya kemampuan. Ketika ditanya kenapa tidak kurban, jawabnya adalah sengaja, supaya orang tidak memahami ini wajib, supaya orang-orang tidak memahami ini wajib. Sesekali saya tinggalkan supaya tidak dikira wajib begitu. Ini Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan seperti itu. Demikian juga yang disebutkan oleh, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, nah dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathun fardun, yakni fardun alayya walam yakun fardan alaikum, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang difardukan, nah, untukku tapi tidak difardukan untuk kalian. Fardun alayya wa tatawwu'un alaikum, fardu bagi saya, sunnah bagi kalian. Beliau menyebutkan salah satunya adalah udhiyah atau kurban. 3 perkara yang difardukan untukku tapi tidak difardukan, disunnahkan untuk kalian, tidak fardu, yaitu salah satunya adalah yakni berkurban. Wallahu alam, itu pendapat dari jumhurul ulama, mayoritas ulama, yakni pendapat mereka adalah bahwasannya kurban itu sunnah, tapi bukan sembarang sunnah, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Artinya siapa yang memiliki kemampuan sebisa mungkin usahakan untuk tidak meninggalkannya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa bedanya kurban dan zakat fitri? Tiba-tiba kita bicara zakat fitri. Ya, karena memang ada 2 hal yang perlu dibandingkan antara ini. Kalau zakat fitri atau zakat fitrah itu wajib per jiwa. Jadi kalau panjenengan misalnya punya anggota keluarga jumlahnya 5, bapak 1, ibu 1, anak 3, 5, berarti keluar zakat fitrahnya berapa? 5 jiwa. Nah, 2,5 kilo kali 5 atau 3 kali 5, 3 kilo kali 5. Jadi per jiwa yang dihitung.
Adapun kurban itu adalah sunnah muakkadah yang tertuju per kakak, bukan per jiwa tapi per kakak. Jadi kalau seorang kepala rumah tangga sudah berkurban, itu sudah cukup untuk dia sendiri dan keluarganya. Ini berdasarkan sebuah hadis, ya, Abu Ayyub Al-Ansari berkata, bukan, ini Jabir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala, Abu Ayyub Al-Ansari, benar, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Dia berkata, kunna nudahhi bisyah al-wahidah yadbahuha ar-rajulu anhu wa an ahli baitihi. Dulu kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 1 ekor kambing, disembelih oleh seseorang untuk dia dan untuk keluarganya. 1 kambing untuk dia dan untuk keluarganya. Jadi 1 itu sudah mewakili 1 keluarga, Bapak dan Ibu. Itulah bedanya zakat fitri dan kurban. Jadi kurban itu sunnah muakkadah, ngitungnya per jiwa, per kakak. Jadi sebenarnya ya tidak perlu kalau kambing kurban itu digilir. Hari ini, tahun ini misalnya di atas namakan bapak, tahun depan di atas namakan ibu, tahun depannya lagi di atas namakan anak pertama, tahun depannya lagi anak kedua, tahun depannya lagi anak ketiga. Digilir seperti itu nggak perlu. Nah, karena sebenarnya begitu keluar 1 gitu aja sudah semuanya dapat, semuanya ikut. Demikian. Ini berkenaan dengan beda zakat fitri dengan kurban. Kemudian Bapak dan Ibu, apa yang kita sembelih? Nah, apa yang kita kurbankan? Yang kita kurbankan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan untuk masing-masing umat itu sudah kami syariatkan, kami tetapkan ibadah penyembelihan. Supaya apa? Supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kepada atau ke atas binatang-binatang ternak yang Allah karuniakan kepada mereka, supaya mereka menyebut nama Allah di saat menyembelih binatang ternak yang Allah rizkikan kepada mereka. Berdasarkan hal ini maka ya, yang dikorbankan adalah binatang ternak. Binatang ternak niku napa mawon, Pak? Kalau dalam bahasa Indonesia binatang ternak niku kathah. Ternak sapi, ternak kambing, ternak ayam, ternak jangkrik. Jangkrik pun dinamakan ternak. Ternak teri, antar anak, antar istri. Banyak ternak-ternak. Namun karena bahimatul an'am itu lafadz Arab, Pak. Lafadz Arab, ya kita berarti melihatnya ke kamus Arab. Kita melihatnya ke kamus Arab, ya, bukan ke kamus bahasa Indonesia. Kamus Arab. Kalau dalam kamus Arab yang dinamakan bahimatul an'am itu 3: sapi, unta, dan kambing. 3 ini saja. Nah, sebagian ulama memasukkan kerbau. Nah, sebagian ulama memasukkan kerbau pun boleh. Dia masuk dalam kelompok sapi, hampir dekat. Ini antara sapi dan kerbau itu, yakni bangsanya berdekatan, spesiesnya mungkin hampir dekat. Maka sebagian ulama memasukkan sekalian sapi, kerbau dan sapi. Jadi silahkan panjenengan yang punya kerbau silahkan berkurban, punya sapi kurban silahkan, barangkali ada yang punya unta monggo kan dikurbankan. Nah,
Adapun usianya Bapak dan Ibu, berdasarkan hadis Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian berkorban, janganlah kalian menyembelih kecuali hewan yang musinnah. Apa itu musinnah? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni. Nah, musinnah itu untuk unta, maksudnya adalah yang usianya sudah genap 5 tahun, masuk ke 7, 5 jalan gitu ya. Bahasa kitanya begitu, 5 jalan. Adapun untuk sapi adalah yang sudah genap usia 2 dan masuk ke tahun ketiga, berarti 2 jalan. Adapun untuk kambing adalah yang sudah genap 1 tahun, masuk ke tahun yang kedua, 1 tahun jalan. Itu semuanya yang disebut dengan musinnah. Nah, apakah kambing, unta, sapi itu disyaratkan harus jantan? Jawabnya tidak. Nah, tidak ada persyaratan harus jantan. Jantan monggo, betina monggo. Semuanya sah. An kam yujzi. Nah, berapa kurban untuk berapa hewan untuk berapa orang, batasannya. Adapun untuk unta dan sapi Bapak dan Ibu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir ibn Abdullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Jabir ibn Abdullah mengatakan, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'ah wal baqarata an sab'ah. Dahulu kami di masa Rasulullah, di zaman Rasulullah itu berkurban untuk unta 7 orang, untuk sapi juga 7 orang, 1 sapi untuk 7 orang, 1 unta untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud 1 sapi untuk 7, 1 unta untuk 7 itu bukan asal 7. Nah, pokoknya genap 7 dah selesai, beres. Tidak asal 7. Yang dimaksud 7 di sini adalah masing-masing sepertujuh. Jadi 7 itu sama rata. Misalnya ada yang kurban sapi yang harganya 21 juta, 7 orang ya 3 jutaan, pas 33 kali 7 21. Itu yang dimaksud 1 sapi ber7. Adapun kalau sapi misalnya 21 juta, orang pertama nyumbang 10, orang kedua nyumbang 10, tinggal 5, 200.000-an. 7 kan? 7. Nah, tapi itu bukan 7 hitungannya itu. Itu yang kurban baru 2. Nah, yang kurban baru 2, orang pertama yang 10 juta, orang kedua yang 10 juta tadi. Yang sisanya 5 orang 200.000-an itu belum kurban. Nah, jadi tidak sembarang 7, tidak asal 7, Pak. Ya, ber7 itu bagi sama rata. Sepertujuh. Minimal itu, lebih boleh. Lebih dari sepertujuh boleh. Misalnya harga sapi 21 juta. Maka minimal 3 juta. Kalau panjenengan mau nambah 6 juta, nah, boleh, silakan. Lebih boleh. Tapi kurang dari situ belum kurban. Nah, adapun yang dilakukan oleh siswa-siswa sekolah, nah, kurban 10 ribuan, ya ini sebenarnya latihan, Pak. Latihan mengeluarkan harta. Nah, untuk melatih melakukan harta. Ini sebenarnya belum bisa disebut kurban. Ya, latihan pengorbanan mungkin namanya. Latihan pengorbanan. Belum kurban. Kalau kurban belum memenuhi syarat. Tapi ya nggak apa-apa, dibiasakan. Nah, membiasakan sedekah. Cuma ya jangan dinamakan kurban. Nah. Adapun untuk kambing, Bapak dan Ibu, untuk kambing sebagaimana tadi disebutkan dalam
yakni ucapan Abu Ayyub Al-Ansari dari Ibnu Majah, yakni Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan kunna nudhhi bisyatil wahidah yadbahuha ar-rajulu anhu wa an ahli baitihi. Dulu di zaman Rasulullah kami berkorban satu kambing untuk satu orang yang yakni disembelih oleh seseorang untuk dia sendiri dan untuk keluarganya. Maka sepertujuh sapi pun demikian, yakni sepertujuh sapi atau satu kambing utuh itu cukup untuk satu keluarga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kapan waktu menyembelihnya? Penyembelihan itu dimulai setelah sholat Idul Adha. Nah, siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka itu belum dikatakan kurban sebelum sholat Id. Itu berarti sembelihan biasa. Ada seorang sahabat yang menyembelih sebelum kurban. Rasulullah tahu dan beliau berkomentar, syatuka hadza syatu lahmin. Nah, hewan kurbanmu ini kambingmu ini kambing biasa, bukan kambing kurban. Kamu menyembelihnya sebelum sholat Id. Nah, maka kambing kurban itu kalau memang diniatkan untuk dikorbankan, setarnya itu ba'da sholatil Id. Setarnya adalah ba'da sholatul Id. Terakhirnya kapan? Terakhirnya adalah ayyamut tasyrik, hari terakhir tasyrik, tanggal 13. Tanggal 13 itu berakhir kapan Bapak dan Ibu? Berakhir tenggelamnya matahari. Kalau tanggal 13 sudah tenggelam mataharinya, nah berarti itu sudah masuk tanggal 14. Itu sudah bukan waktunya kurban lagi. Jadi waktu kurban itu panjang. Tanggal 10 boleh, tanggal 11 boleh, 12, 13. Makanya yang jualan kambing, jualan sapi jangan terburu-buru dikukuti, jangan dikukuti dulu. Jangan diberesin dagangannya. Biasanya sebagian orang, yakni penjual-penjual kambing, tanggal 10 sudah sepi, nggak ada yang beli, tutup. Dikiranya sudah nggak ada yang kurban. Padahal 11 masih memungkinkan, 12 masih ada. Barangkali tanggal 10 nggak ada rezeki. Tanggal 11, alhamdulillah tiba-tiba ada rezeki, tidak disangka-sangka. Langsung saat itu juga ada keinginan untuk berkorban. Ya, boleh tanggal 11 itu berkorban. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nawahi al-udhiyah. Larangan-larangan di dalam berkorban. Ada beberapa larangan. Sudah masuk waktu Isya. Ya. Kurang 2 menit. Baik, larangan yang pertama Bapak dan Ibu. Larangan yang pertama adalah bagi orang yang berkorban, yakni tidak boleh mengambil rambutnya atau bulu yang ada di badannya, demikian juga memotong kukunya. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Muslim, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahalla hilalu dzilhijjah fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhi." Apabila sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah mengambil rambutnya, memotong rambutnya, dan juga kukunya. Jangan potong rambut, jangan potong bulu, ya entah kumis, entah bulu ketiak. Nah, dan jangan motong kuku juga. Nah, jangan motong rambut, jangan motong kuku sampai kurbannya disembelih. Kalau kurbannya sudah disembelih baru boleh. Jadi kurang lebih kita itu menahan diri untuk tidak cukur rambut, cukur kumis, potong kuku berapa hari, Pak? Tergantung. Kalau sapinya disembelih tanggal 13, ya kita berarti ya nunggunya sampai 13 hari. Kalau sapinya disembelih tanggal 10, ya tanggal 10 sudah boleh. Berarti kita menahan cuma 10 hari. Nah, siapa yang tidak boleh memotong kuku? Yang tidak boleh memotong kuku, potong rambut ini adalah yang berkurban.
Yang berkorban, walaupun satu korban, satu hewan itu cukup untuk keluarga, tapi larangan ini tertuju kepada kepala keluarga yang berkorban. Adapun yang lain tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas. Nanti insya Allah kita lanjutkan setelah adzan isya. Monggo yang bertugas mengumandangkan adzan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan sedikit pembahasan kita. Kalau ada yang bertanya, kenapa tidak boleh memotong kuku, memotong rambut ini sebelum berkurban? Wallahu alam, ini tidak semua syariat Allah Subhanahu wa taala itu bisa diketahui alasannya. Banyak yang tidak diketahui alasannya. Seperti sholat isya kenapa kok 4, sholat maghrib kenapa kok 3, sholat subuh kenapa 2, kenapa kok enggak dibalik saja. Nah, sholat subuh misalnya 4 rakaat, sholat isya 3 rakaat, sholat maghrib 4 rakaat. Kita tidak tahu Bapak dan Ibu hikmahnya ditentukannya bilangan-bilangan itu tadi. Tawaf kenapa kok 7, kenapa enggak 6? Kita enggak tahu alasannya kenapa.
Itulah yang dikenal dengan istilah illah ta'budiyah. Jadi illahnya itu ta'budiyah, ya semata-mata kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah tanpa mengetahui secara jelas alasannya. Ada sebagian hukum yang diketahui alasannya. Khamr kenapa nggak boleh? Jelas alasannya. Karena merusak otak, merusak masa depan. Narkoba juga nggak boleh, jelas alasannya. Zina tidak boleh, alasannya jelas. Merusak keturunan, merusak kehormatan, merusak keharmonisan rumah tangga. Tapi banyak juga yang tidak diketahui alasannya, seperti ini tadi. Tidak boleh mencukur rambut, memotong kuku bagi orang yang ingin berkorban. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, sebagian ulama ada yang berusaha memberikan jawaban, yaitu untuk menyerupai jamaah haji. Karena jamaah haji itu selama ihram tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh mencukur kuku, motong kuku. Ya, jadi mencukur bulu, entah itu kumis, entah itu bulu ketiak, entah itu rambut, tidak boleh selama ihram. Nunggu sampai tahallul. Nah, nunggu sampai hewan hadyunya dipotong. Jadi menyerupai itu untuk bertasyabuh dengan jamaah haji. Itu sebagian jawaban ulama. Nah, baik. Ini larangan yang pertama, Bapak dan larangan yang kedua adalah, ini ada pertanyaan, nanti insya Allah pertanyaan ini akan terjawab di poin ini. Larangan kedua adalah menjual bagian apapun dari hewan kurban, entah kulitnya, entah dagingnya, entah, kalau di Arab itu kan unta itu ada pelana, Pak. Nah, karena unta itu di sana zaman dulu adalah hewan tunggangan, pakai pelana. Nah, itu semuanya dikorbankan. Jadi kulitnya dikorbankan, dagingnya dikorbankan, dibagi-bagi sampai ke pelana-pelananya juga dibagi. Jadi semuanya disodakohkan, ya, tidak untuk dijual. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, amaroni Rasulullah SAW an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Rasulullah dahulu memerintahkan aku untuk mengurusi hewan kurban beliau. Hewan kurbannya Rasulullah diserahkan ke Ali untuk, ya, disembelih, dikuliti, dibagi-bagi. Kemudian memerintahkan aku untuk menyodakohkan, ya dagingnya, ya kulitnya, ya pelananya. Wa alla u'tiyal jazzara minha, dan aku diperingatkan oleh Rasulullah supaya tidak mengupah jagal dengan bagian dari hewan kurban itu. Nahnu nu'tihi min indina, kalau kita mengerjakan, yakni menyewa tenaga jagal, upahnya dari uang kami sendiri, bukan dari hewan kurban tersebut. Jadi inti dari hadis ini, Bapak dan Ibu, hewan kurban tidak untuk dijual, untuk dikomersialkan. Ini sampai jagal pun tidak diupah dari situ, karena kalau jagal diupah dari situ, ya seolah-olah hewan kurban tadi dijadikan alat bayar jasa, ya komersial lagi. Ya. Boleh saja, yakni jagal itu menerima hewan itu, tapi bukan sebagai upah. Nah, misalnya jagal itu adalah fakir miskin atau kaum muslimin umumnya, maka dia boleh menerima daging kurban, kambing, kepala kambing atau tekleknya itu. Nah, yakni bukan karena sebagai jagal, tapi karena dia sebagai kaum muslimin umumnya, kaum muslimin yang lain boleh diberi. Yang tidak boleh adalah memberi pinongko upah. Nah, Pak,
Pak ini nggih niki jatah daging jenengan. Nah, mergi panjenengan jagali hewan kurban kula niki minangka upahipun kepala kambing, monggo panjenengan beto wangsul. Ini yang tidak boleh. Jadi kalau mau mengupah bagaimana? Ya amplop terpisah. Niki upahipun, niki daging panjenengan, niki upahi panjenengan, upah jagal. Nah, jadi dipisahkan. Jadi hewan kurban itu selamat dari komersial. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, larangan ini tertuju kepada siapa? Larangan menjual bagian dari hewan kurban, entah kulitnya, entah dagingnya, ini tertuju kepada siapa? Tertuju kepada sahibul kurban, mudhahi, orang yang berkurban. Yang nggak boleh menjual itu orang yang berkurban. Dia sudah berkurban, ya sudah, dia lepas. Untuk dia makan sendiri boleh, diambil sendiri, sisanya dia disedekahkan. Tidak ada yang dia jual. Jadi dia yang tidak boleh, orang yang berkurban ini yang tidak boleh menjualnya. Adapun penerima kurban, maka monggo, mau dimakan sendiri, mau dijual, monggo. Barangkali ada orang dikasih daging banyak, nggak biasa makan daging, untu linu semua kalau makan daging banyak-banyak. Dia ngambil sedikit, yang lain dijual, silahkan monggo. Karena dia sudah menerima. Setelah diterima menjadi milik dia, mau diapa-apakan terserah, dimakan terserah, dijual silahkan. Dapat kulit, bingung, tak nggo apa, gak iso ngrumat. Nah, kemudian dijual, nah, nggih silahkan karena dia penerima. Nah, jadi yang nggak boleh itu adalah orang yang berkurban tadi. Nah, pertanyaan di sini adalah bagaimana kalau yang menjual adalah panitia? Panitia ini kita tidak bisa jawab langsung boleh atau tidak boleh, tergantung. Nah, tergantung dulu. Panitia ini menjualkan untuk siapa? Menjadi wakilnya siapa? Menjadi wakilnya orang yang berkurban atau menjadi wakil orang yang menerima? Karena hukum wakil itu sama dengan hukum orang yang memberikan mandat. Kalau dia panitia kurban itu menjual, yakni sebagai utusan atau sebagai wakil dari orang yang berkurban, maka ini tidak boleh. Kenapa? Ya karena orang yang berkurban nggak boleh menjual. Panitia hanya sekedar menerima mandat. Hukumnya sama. Kalau orang yang berkorban tidak boleh, maka tidak boleh menerima mandat itu. Jadi panitia korban tidak boleh menjualkan. Tapi kalau panitia korban ini menjualkan sebagai wakil dari para penerima, diperbolehkan. Misal panitia korban, yakni misalnya orang yang berkorban pesan, Pak niki tulung mangke kulit-kulit kambing niki panjenengan bagi-bagi fakir miskin. Fakir miskin dipanggil, dikumpulkan, Pak niki jatai panjenengan. Nah, yang fakir miskin bingung, tak gawe apa? Nah, gak iso ngrumat. Nah, kemudian fakir miskin memasrahkan balik. Nah, memasrahkan balik ke panitia, Pak, mboten saged ngrumat, Pak. Kalau pasrah nih panjenengan mawon panjenengan jual. Nah, panjenengan tulung yakni satekno. Apa satekno? Jualkan nggih. Nah. Bosone rada benten, Pak. Nggih, sate nggih. Nggih, satekno. Mang satekan. Nah. Nyuwun tulung panjenengan jualkan. Nah, berarti panitia kurban sekarang menjual sebagai wakil dari penerima. Silahkan monggo, halal insyaallah, nggak apa-apa. Jadi panitia kurban itu boleh menjual, tinggal teknisnya aja diatur.
teknisnya aja diatur. Menjualnya boleh, tapi teknisnya seperti tadi. Sahibul kurban, misalnya memasrahkan untuk masjid. Pak, ini daging kurban, daging kulit kurban ini saya amanatkan untuk masjid, Pak. Saya serahkan ke takmir masjid. Berarti takmir masjid di sini adalah penerima. Nah, berarti kalau sudah menerima silahkan mau dijual, karena dia adalah penerima. Nah, kalau sudah dijual, monggo mau dibelikan keperluan masjid, silahkan. Mau dibelikan kresek misalnya, nah ya terserah. Nah, terserah kalau sudah menerima pokoknya terserah. Kalau panjenengan sebagai pihak penerima boleh menjualnya. Jadi sekali lagi yang tidak boleh menjualnya itu adalah orang yang berkurban. Kemudian permasalahan berikutnya Bapak dan Ibu, ini masalah ini jarang terjadi, tapi ya terjadi. Walaupun jarang, tapi ini kalau sudah kejadian kadang bingung orang. Yaitu berkenaan dengan adab menyembelih. Bagaimana jika hewan yang disembelih itu malah mau menyembelih panitianya? Jadi hewan itu berontak. Sapi itu kadang, biasanya sapi. Kalau kambing enggak, sapi biasanya mau disembelih berontak. Panitia kewalahan. Nah, bagaimana cara mengatasi sapi yang seperti ini secara hukum syar'i? Jika mampu ditaklukkan, dikejar, dipegang, disembelih, ya alhamdulillah kalau bisa. Tapi kalau sudah mentok, nggak mampu, saking gesitnya sapi ini, maka sapi ini hukumnya sama dengan hewan buruan, sama kayak kijang, ya, rusa yang diburu di hutan-hutan itu. Bagaimana hukum rusa? Bagaimana hukum kijang? Bagaimana hukum hewan buruan? Dia ditembak atau dipanah atau dilempar benda-benda tajam yang bisa mematikan. Ketika melemparnya sambil menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar. Lempar, kena, mati, halal. Kalau dilempar kena tapi masih hidup, disembelih. Nah, sapi kalau lepas begitu, Pak. Nah, sapi ini panjenengan mungkin nak lepas, bisa dikejar ya dikejar. Kalau sudah mentok nggak bisa ngejar, panggilkan saja Pak polisi barangkali yang punya pistol. Nah, barangkali panjenengan punya panah, kan musimnya panahan, kan banyak yang latihan panahan-panahan. Bisa pakai panah, Pak. Bismillahi Allahu Akbar. Lepas, ada dua kemungkinan, mati, kena mati, atau kena tapi masih hidup. Kalau kena mati, maka itu halal. Nah, kalau masih hidup, maka disembelih lagi. Disembelih. Itu cara mengatasi sapi yang lari, nah, dari tempat penyembelihan. Adab menyembelih yang berikutnya adalah bagaimana tentang apa yang dibaca ketika menyembelih. Minimal Bapak dan Ibu bismillah, itu bacaan minimal. Menyebut nama Allah, bismillah, kek, sah. Tapi yang lebih lengkap, lebih bagus adalah Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hada minka walaka an fulan. Allahumma hada minka walaka an fulan 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 fulan. Misalnya panjenengan dipasrahi untuk menyembelih tujuh. Satu sapi punyanya 7 orang. Maka panjenengan mengucapkan bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada minka walaka an Pak Zuhdi, Pak ini, Pak, nah misalnya disebut nama satu-satu. Ini korbannya Pak A, Pak B, Pak C, Pak D, disebut namanya satu persatu. Ya Allah, ini hewan kurban karuniamu dipersembahkan untukmu dari hambamu yang bernama A, B, C, D, E. Bismillah, Allahu Akbar, sembelih. Nah, atau Allahumma taqabbal
min fulan, ya Allah terimalah sembelihan ini dari fulan 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 fulan. Nah, kalau yang panjenengan yang sendiri yang menyembelihnya, ya Allahumma taqabbal minni. Nah, ya Allah terimalah dariku sembelihan ini. Allahumma hadza minka walaka anni, ya Allah ini adalah hewan kurban karuniamu dipersembahkan untukmu dariku ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Itu yang lebih bagus, yang lebih lengkap. Para ulama bersepakat kalau 4 saluran terputus sah. Nggak ada yang berselisih pendapat. 4 saluran itu apa? Hulqum, mari, wadijan. Jalan, saluran napas, saluran makanan, terus 2 pembuluh darah. Itu kalau terpotong semuanya sah, nggak ada khilaf. Adapun kalau yang terpotong kurang dari itu bagaimana? Kalau terpotong kurang dari itu, wallahu alam, kalau pendapat yang saya pilih sementara ini, pendapat yang terdapat dalam madhab Imam Syafi'i, yang penting 2. Kalau 4 lebih bagus, tapi kalau nggak bisa 4, minimal 2, yaitu saluran napas dan saluran makanan. Nah, saluran napas itu kalau terpotong itu kelihatan bentuknya pipa berunggar, pipa garis-garis, itu saluran napas. Kalau saluran makanan ya, biasanya dipotong keluar hijau-hijaunya, nah keluar rumputnya, itu saluran makanan. Kalau 2 pembuluh darah itu kalau terpotong dia akan menyemburkan darah, bukan mengalir, nyembur. Nah berarti kalau ada 4 yang terpotong itu ya sah itu. Tapi minimal 2, saluran napas, saluran makanan. Bagaimana kalau diulangi, penyembelihannya diulangi, gak mati-mati diulangi lagi? Ini kembali kepada 2 itu tadi Pak. Kalau penyembelihan pertama itu sudah bisa memutus 2 itu tadi, terus diulangi lagi karena nggak mati-mati. Memang terkadang begitu Pak. Yani sudah diputus 2 saluran tapi agak lama matinya. Terus ditambahi lagi. Insya Allah ini sah karena sembelihan pertama itu sudah sah. Sembelihan kedua hanya sekedar untuk mempercepat kematian. Tapi kalau penyembelihan yang pertama belum memenuhi syarat minimal, yaitu 2 saluran tadi, terus diulangi, maka ini ada 2 keadaan. Pas penyembelihan mau disembelih kedua itu, hewannya masih hidup sempurna. Jadi potongan 2 saluran tadi sudah terpotong tapi masih hidup sempurna. Hayatan mustaqirrah, istilah fikihnya begitu, hayatan mustaqirrah. Masih ada kehidupan yang utuh di situ. Gerakan hidup. Maka disembelih lagi nggak apa-apa. Karena itu sama dengan menyembelih hewan yang hidup. Hewan yang hidup kemudian disembelih. Kan boleh. Berarti seolah-olah sembelihan pertama itu tidak dihitung, Pak, karena belum mematikan. Tapi kalau itu sudah mati Pak, bentar, ada yang salah, saya ulangi Pak. Ini tadi apa? Kalau penyembelihan pertama itu belum memutus 2 itu ya, nah, itu ada 2 kemungkinan, hidup atau mati. Kalau masih hidup berarti boleh diulangi. Tapi kalau sudah mati maka ini nggak boleh. Belum sampai memutus 2 tapi sudah mati, berarti itu matinya bukan karena sembelihan. Ya. Jadi hewan ya disembelih tapi belum sampai memutus. Memutus 2 minimal tadi belum terputus. 2 saluran minimal yang terputus itu kan kerongkongan dan tenggorokan. Itu belum terputus tapi sudah mati. Maksudnya sudah kejet-kejet menuju mati. Sudah kejang-kejang menuju mati, terus ditambahi sembelihan. Ini tidak boleh. Kenapa? Berarti dia matinya karena luka, bukan sembelihan. Sayatan bukan karena sembelihan, sekedar sayatan. Jadi bukan hanya sekedar menyayat Pak, sayat dan sembelih sampai memotong 2 saluran tadi.
Pokoknya kalau itu terpotong, mati karena itu sah, walaupun ada pengulangan. Tapi kalau belum sampai terputus dua saluran itu, kok sudah kejang-kejang mau mati, walaupun dia masih gerak-gerak, tapi gerak-geraknya gerak menuju mati, itu nggak boleh diulangi. Kalau seandainya diulangi, itu tidak masuk sembelian, masuknya maitah. Kenapa? Karena dia mati dengan sayatan, dengan luka, belum disembelih. Nah, benar dia kemudian disembelih, tapi matinya sebelum itu, sebelum disembelih dia sudah kejang-kejang menuju kematian. Jadi gerakan hewan itu ada dua, Pak. Gerakan hewan itu ada dua. Gerakan menuju mati, gerakan pertanda hidup. Hewan yang mati itu kan gerak juga sebelum mati. Nah, itu namanya hayah ghairu mustaqirrah. Kalau yang seperti ini, hayah ghairu mustaqirrah, hidup gerak tapi geraknya menuju mati, ini sudah dianggap mati. Artinya nggak boleh diulangi. Ini kalau diulangi, ya yang terhitung yang pertama tadi. Wallahu a'lam. Saya kira ini yang bisa kita bahas dari pelajaran fikih Idul Kurban. Semoga Allah memberikan umur panjang kepada kita semuanya untuk bisa berjumpa dengan bulan Dzulhijjah dan memberikan taufik kepada kita supaya kita bisa mengisinya dengan amalan-amalan mulia dan Allah menerima amalan-amalan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.